لا يضر مع اسم يشاء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para jamaah salat subuh di Masjid Ar-Ridho, semoga semua selalu sehat walafiat. Allah limpahkan keberkahan di pagi ini. Semoga selalu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal dan melimpah barokah. Diberikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan semua menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang sudah kita kerjakan, amal ibadah yang sudah kita tunaikan selama ini sepanjang kita hidup saat akil balik sampai hari ini. Perhatikan tahun demi tahun sampai detik ini untuk apa? Ma qaddamat lighad, untuk mempersiapkan bekal kita esok hari. Semua amal ibadah kita ini semuanya adalah bekal yang harus kita bawa untuk persiapan hidup hari esok. Hari esok itu dinamakan hari kiamat, hari di mana manusia nanti dikumpulkan, dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kalau dulu kita waktu masih kecil itu memang dunianya dunia anak, yang dikerjakan memang urusan-urusan dunia terus, mulai kecil sampai dewasa sampai sekolah, itu urusannya dunia tanpa henti. Ibaratkan kehidupan kita itu 100% fokus untuk urusan-urusan dunia. Begitu kemudian kita mengenal agama, bergeser, agamanya bertambah. Biasanya dunianya 100%, ditambah agama, dunianya 90%, agamanya ditambah 10%. Begitu pemahaman kita agama semakin meningkat, ibadah kita semakin meningkat, maka peningkatan nilai agama semakin banyak. Bisa jadi 50%. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pada akhirnya ketika kita ini sudah di usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu diingatkan, carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat, gapai kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Tapi jangan lupakan bagian hidup kita di dunia. Sehingga kita yang sudah di usia seperti ini, porsi dunia kita semakin mengecil, semakin berkurang. Dulu waktu kita masih kecil fokus urusan dunia, waktu masih remaja fokus urusan dunia, sampai akhiratnya lupa. Tapi begitu kemudian Allah berikan usia kita yang semakin menua ini, maka yang kita cari adalah negeri akhirat. Karena kita pasti akan ke sana, tidak mungkin tidak. Kita akan ke sana, kemana ya? Ke akhirat, melewati mati, melewati alam barzah, melewati kiamat, sampai nanti kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya amal-amal kita selama hidup di dunia. Maka tentu oleh Allah diingatkan, boleh kita mengejar dunia sebanyak mungkin, silakan. Tapi kemudian oleh Allah ingatkan, jangan banyak-banyak. Tapi jangan lupa, jadi carilah kebahagiaan negeri akhirat sebanyak mungkin. Kita kumpulkan amal ibadah kita sebanyak mungkin, karena kita akan pergi yang nanti tidak akan kembali lagi. Jadi begitu kita kemudian di usia-usia seperti ini, maka porsi dunia kita berkurang. Ya buktinya ya, kita makan juga tidak seperti dulu lahap waktu masih muda. Kita
bekerja juga tidak seperti dulu waktu masih muda. Kalau Pak Dul si enom ya, si semangat ngepel. Tapi kalau diserahkan yang sepuh, beda lagi tenaga. Maka tentu Allah ingatkan wa man nu'ammirhu nunakkishu ketika Allah panjangkan usia kita, tambah usia kita, tentu Allah kurangi jatah kenikmatannya. Makanya sudah tidak lagi satu piring penuh, ya satu setengah piring sudah kenyang gitu ya. Berapa puluhan sudah kenyang ya. Makanan kayaknya semangat tapi ternyata ya sudah nggak banyak yang bisa dimakan. Juga kalau kita ingin minum macam-macam ya ternyata yang hanya diminum air putih. Paling-paling apa Pak? Ya kopi masih ya, teh masih. Tapi kalau kemudian minuman yang bersoda ya sudah tidak tinggalkan, tidak seperti dulu waktu kita masih muda, karena organ tubuh kita tidak menerima hal-hal seperti itu. Jadi begitu. Jadi dunia bergeser, ya bergeser pula dengan kehidupan kita. Jadi harus kita balik arah menuju ke jalan yang lurus, yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Kemanapun kita pergi pasti akan kita menjumpai sebuah pertemuan di mana kita pasti akan meninggal dunia. Maka itu oleh Allah diingatkan, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk bekal kita hari esok. Orang kalau bekerja itu kan tidak dihabiskan hari ini, besok masih ada waktu. Kadang kalau anak muda itu sudah kadung gajian, wah habis-habisan. Tidak berpikir besok, urusan besok ya besok. Kita tidak, ya besok kan masih ada waktu, masih ada hari, ya kita tidak habiskan, ada sisa untuk kita buat di bekal di hari esok. Makanya kalau sudah udur, ya ada yang dapat pensiun, ada yang tidak. Memang sudah dipersiapkan karena kita pada saatnya tidak bisa bekerja normal seperti waktu kita masih muda. Begitu. Jadi ini yang tua memberikan pendidikan, pelajaran, memberikan kepada yang lebih muda, kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Yang cucu, yang anak-anak juga belajar banyak kepada orang-orang tua yang punya pengalaman sekian, punya ilmu yang luas. Maka kehidupan terus kita seperti itu. Apalagi kemudian ya kita ini sudah di ujung tahun 2024, kita akan masuk di tahun 2025. Ya, juga sepertinya konstelasi politik terus berubah, geopolitik dunia, geopolitik Timur Tengah terus bergeser. Sekarang Bashar Assad ya, digulingkan. Nanti akan ada perubahan ekskalasi dunia, berubah seperti apa, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ya dunia terus bergeser dan berubah. Kita harus tetapkan fondasi kekuatan iman kita kepada anak-anak kita, terlebih bahwa kita ini tujuan kita tidak akan kemana-mana kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salatnya harus lebih khusyuk, zikirnya harus lebih banyak, baca Al-Qur'annya harus lebih banyak. Ya, pergi ke masjidnya harus semakin semangat. Seperti itu. Jadi dan yang lebih penting juga kita membangun relasi kebaikan kepada sesama. Itu yang penting. Ya, kemarin ketika saya takziah itu ternyata orang ketika takziah itu yang disaksikan itu bukan persoalan internal ibadah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ternyata yang disampaikan itu adalah kebaikan kepada sesama. Apakah si fulan ini orang baik ya, dengan tetangga baik, dengan kolega baik, dengan sesama teman baik. Begitu yang diceritakan di mana-mana. Jadi kebaikan kepada sesama ini jauh lebih penting, karena kalau kita punya salah dan dosa kepada manusia itu repot, urusannya panjang ya, minta maaf dan lain sebagainya. Belum tentu yang diminta maaf mau, belum tentu ketemu, belum tentu masih ada nomor WA-nya, bisa jadi sudah dihapus. Jadi kalau kepada Allah kan gampang ya, dengan salat, dengan istighfar, dengan taubat, sudah Allah Ghafurur Rahim, mengampuni dan Maha Penyayang. Tapi kalau pada manusia
ya harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Hakul adam itu harus diselesaikan di dunia, jangan dibiarkan ditunda-tunda. Apalagi persoalan hutang. Persoalan hutang itu soal berat ya. Jadi kalau ada orang mengutangi orang lain hutang kepada kita, itu kasihan kalau kemudian tidak bayar-bayar, tidak nyaur-nyaur. Nanti kalau tidak diselesaikan di dunia, nanti di akhirat jadi persoalan. Sehingga yang niatnya nolong justru malah apa bahasanya dia, ya membuat orang lain yang kita hutangi ini menjadi masalah dunia dan akhirat. Sehingga mudah-mudahan ya kita yang diberikan sisa usia, benar sisa usia gitu. Benar sisa usia. Saya juga sisa usia walaupun kelihatannya masih muda tapi sudah di atas 50. Sehingga tenaganya tidak seperti dulu waktu muda, maka kita delegasikan hal-hal yang penting kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, agar anak kita itu mewarisi kebaikan kita semua. Demikian Bapak Ibu semua yang bisa sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan para jamaah. Al-Fatihah. Iya kan Allah ya kan setahun salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa semua keluarga kami, dosa anak istri kami, dosa anak istri suami kami. Kasihanilah orang tua kami, kedua orang tua kami, ya Allah. Junjung tinggi angkat derajatnya kedua orang tua kami, ya Allah. Muliakan orang tua kami, ya Allah, dunia akhirat, dan berikan kasih sayang, ya Allah, sebagaimana beliau mengasihiku sewaktu aku masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Sayyid. Allahumma yassir lana, ya Allah. Ya Allah, mudahkan semua urusan-urusan kami, ya Allah, urusan yang kecil maupun urusan yang besar, urusan keluarga kami, urusan teman-teman kami, urusan jamaah kami, urusan semua orang Islam, ya Allah, mudahkan, ya Allah. Barang siapa yang mudahkan urusan bersama, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wa akhirah. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma qubbi hajatina. Allahumma min jami' amrin farajna wa khudna ya Ya Allah, limpahkan rezeki yang berkah, yang manfaat, rezeki yang senantiasa halal dan barokah, ya Allah. Berikan kami rezeki yang tidak kami sangka-sangka, ya Allah. Rezeki orang-orang yang beriman, rezeki orang-orang yang bertakwa. Dekatkan kepada kami rezeki yang senantiasa bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat wa amalan taqabbala, ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Barangkali ada yang sakit di antara kami, tetangga kami, keluarga kami, Allah sembuhkan, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.